Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Nurjana. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dari program studi Psikologi Universitas Paramadina. Di sini saya akan membahas pemikiran filsafat Plato dan pengaruhnya. Plato seorang filsuf besar dari Yunani kuno. Pada 427 atau 428 sebelum Masehi sampai dengan 348 atau 347 sebelum Masehi. Beliau adalah seorang filsuf Yunani kuno yang terkenal dengan pemikirannya yang mendalam. Dikenal sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah filsafat barat. Beliau juga merupakan murid dari Socrates serta guru dari Aristoteles. Plato sangat berpengaruh dalam pemikiran filsafat barat, serta kontribusinya begitu besar sehingga ia dianggap sebagai pendiri Akademi Athena, institusi pendidikan tertua yang pernah ada di barat. Plato dikenal sebagai seorang filsuf idealis yang berfokus pada konsep-konsep seperti kebenaran, kebijaksanaan, keadilan, serta keindahan. Ada suatu quotes dari Plato, "Kebenaran tidak pernah merugikan siapapun yang mengikutinya." Plato dan dialog Sokratik. Plato, seorang filosof Yunani kuno, terkenal dengan pemikirannya yang mendalam. Dialog Sokratik merupakan sebuah teknik di mana seorang guru mengajukan pertanyaan kepada muridnya untuk mendorong pemikiran kritis dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Tujuan dialog Sokratik adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam mengenai kebenaran. Sementara, menyadari bahwa kebenaran itu sendiri sulit dipahami. Plato percaya bahwa pengetahuan tidak dapat dicapai melalui pengamatan, tetapi hanya melalui dialog dan pengajaran. Dalam dialog Meno, Plato mengajukan pertanyaan apakah kebajikan itu dapat diajarkan dan membuka diskusi tentang sifat kebajikan. Kemudian, dalam Republik ia membahas tentang bentuk ideal pemerintahan dan peran filsuf dalam pemerintahan. Teori ide Plato. Plato percaya bahwa di luar dunia material yang kita lihat di sekitar kita, terdapat dunia yang lebih tinggi dan abstrak, yang ditempati oleh ide-ide atau bentuk-bentuk murni. Plato sendiri menganggap bahwa dunia material hanya merupakan refleksi atau imitasi dari dunia ide. Menurut Plato, ide-ide adalah asal mula dari segala sesuatu dalam dunia material. Ketika kita melihat objek-objek di dunia material, kita sebenarnya sedang melihat imitasi dari ide yang berkaitan. Misalnya, ketika kita melihat pohon. Nah, yang sebenarnya kita lihat adalah imitasi dari ide pohon yang terdapat di dunia ide. Plato berpendapat bahwa untuk mencapai pengetahuan yang benar, kita harus berpaling dari dunia material, serta memfokuskan diri pada dunia ide. Kita hanya dapat mendapatkan pengetahuan yang benar melalui rasionalitas dan refleksi. Misalnya saja, hanya dengan merenungkan ide keadilan, kita dapat memahami apa arti keadilan yang sebenarnya. Konsep negara ideal dalam pemikiran Plato. Negara ideal menurut Plato adalah negara yang diperintah oleh para filsuf atau pemikir yang secara intelektual mampu memahami kebenaran yang sejati dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, idealisme politik Plato dikenal karena teorinya bahwa negara harus dipimpin oleh para filsuf yang memahami kebenaran dan keadilan. Menurut Plato, keadilan di sini adalah kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Oleh karena itu, ia mengembangkan sistem kelas sosial berdasarkan kemampuan dan bakat individu, bukan berdasarkan kekayaan ataupun asal-usul mereka. Negara ideal Plato harus menciptakan keadaan di mana individu dapat berkembang secara penuh dan mencapai tujuan hidup dengan menghormati kepentingan bersama. Di dalam negara ideal Plato, para pemimpin atau filsuf bertanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga kebahagiaan warga negara. Mereka harus menunjukkan kebijaksanaan dan kecerdasan yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Hal ini diperuntukkan sebagai kepentingan negara. Kemudian, para pemimpin ini juga harus memiliki pengetahuan tentang filosofi dan etika
agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Lalu di sini ada aspek kunci dalam negara ideal Plato. Yang pertama itu adalah masyarakat yang berkelas. Menurut Plato, masyarakat ideal terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama itu para pekerja, yang kedua itu para wirausahawan, dan yang ketiga adalah para filsuf. Kemudian yang kedua adalah peran para filsuf. Para filsuf bertanggung jawab untuk memimpin negara. Mereka harus ahli dalam ilmu pengetahuan, filosofi, dan etika. Kemudian yang ketiga, penekanan pada keadilan. Negara ideal Plato menciptakan keadilan dengan menempatkan individu sesuai bakat dan kemampuan mereka. Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak yang sama. Lalu, yang terakhir adalah pendidikan yang berkualitas. Plato menganggap bahwa pendidikan sebagai aspek yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang ideal. Pendidikan harus menumbuhkan etika dan kebijaksanaan bagi para pemimpin. Konsep negara ideal Plato telah mempengaruhi banyak tokoh intelektual serta politisi selama berabad-abad. Pemikiran politik teori Plato tentang negara ideal dan idealisme masih menjadi topik yang relevan sampai saat ini. Plato dikenal sebagai salah satu filosof terpenting dalam sejarah, dan pandangan-pandangannya juga mempengaruhi bidang pendidikan. Plato sangat menghargai pendidikan, dan ia meyakini bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai melalui pengetahuan yang bijaksana. Berdasarkan pemikirannya, Plato menjelaskan bahwa pendidikan harus dimulai sejak usia anak-anak, ketika otak masih sangat bisa dipengaruhi. Salah satu ajarannya yang terkenal adalah anak-anak harus dipersiapkan secara mental dan moral. Hal ini diperuntukkan menghadapi dunia nyata, dan pendidikan harus dilakukan secara individual. Plato menegaskan bahwa filosofi harus menjadi dasar utama pendidikan, dan bahwa tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta kreatif. Pendidikan harus berorientasi pada pembentukan karakter dan moralitas individu. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar kebaikan dan kebenaran. Kemudian, pandangan Plato tentang pendidikan sangat dipengaruhi oleh teori ide atau ideas. Menurutnya, pendidikan harus memperkenalkan siswa pada ide-ide abstrak yang mendasari dunia fisik, sehingga memungkinkan mereka memahami kebenaran sejati dan mengembangkan kemampuan berpikir logisnya. Selain daripada itu, Plato juga menekankan pentingnya pendidikan fisik, termasuk olahraga dan seni bela diri. Menurutnya, hal ini adalah kekuatan fisik dan kesehatan merupakan bagian integral dan kemampuan belajar siswa. Maka, dalam filosofi pendidikannya, Plato memandang pendidikan sebagai usaha untuk mengubah karakter dan kepribadian seseorang. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus mengutamakan pembentukan karakter, moral, serta intelektual, bukan hanya memperoleh pengetahuan saja. Para ahli pendidikan modern masih mengakui kepentingan pandangan Plato dalam membentuk landasan filosofis pendidikan. Teori-teori pendidikan Plato tetap relevan hingga masa kini. Karenanya, masih banyak dari prinsip-prinsip serta teori-teorinya yang membangun dasar untuk sistem pendidikan modern. Plato dan konsep cinta. Konsep cinta Plato terkenal dengan sebutan cinta platonis, atau yang sering dianggap sebagai hubungan yang tidak memiliki kepentingan seksual. Bagi Plato, cinta adalah keinginan untuk memperoleh kebaikan yang berada di luar diri sendiri. Cinta platonis bukan hanya tentang cinta pada individu, melainkan juga tentang cinta pada kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang bersifat abstrak serta universal. Teori cinta menurut Plato juga sangat relevan sampai sekarang ini, karena banyak orang yang percaya bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang menjawab panggilan untuk mencari kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang lebih tinggi.
Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, warisan dan relevansi pemikiran Plato masih terjadi di masa kini. Di antaranya yaitu, salah satu pengaruh penting dari pemikiran Plato adalah konsep teori ide atau bentuk. Konsep ini telah menjadi dasar bagi pengembangan berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, fisika, dan seni. Adanya kontribusi besar dalam bidang politik dengan konsep negara idealnya yang didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Pemikiran ini terus mempengaruhi teori politik kontemporer, termasuk dalam pembahasan mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Kemudian, pengaruh besar dalam bidang pendidikan, terutama dalam filsafat pendidikan. Dalam pandangannya, tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan bernalar dan mempersiapkan individu untuk mengambil peran penting dalam masyarakat. Dan yang terakhir, pengaruh pemikiran Plato juga dapat dilihat dalam konsep cinta. Konsep cinta platonisnya menekankan pada kecantikan dan kebenaran. Hal ini masih menjadi topik penting dalam sastra dan seni hingga saat ini. Maka dari itu, kesimpulannya adalah meskipun pemikiran Plato telah berusia ribuan tahun, relevansinya tetap terasa sampai saat ini. Konsep-konsep dasar dalam pemikirannya, seperti konsep kebenaran, kecantikan, dan keadilan, tetap menjadi topik penting dalam diskusi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai salah satu tokoh filsafat terbesar dalam sejarah manusia, Plato telah memberikan warisan berharga yang masih berpengaruh sampai sekarang. Sekian penjelasan saya terkait pemikiran filsafat Plato dan pengaruhnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.